Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Fatur Rahman dengan NIM 2010600561. Saya dari kelas B program studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma binary search dan bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma binary search dan bubble sort. Apa itu algoritma binary search? Algoritma binary search adalah metode pencarian data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan data terurut. Prinsip kerja dari binary search adalah dengan cara membagi data dan mencocokkan data yang ada di tengah. Misal disajikan sebuah data, di sini terdapat ada 9 data dengan dimulai dari indeks 0. Kemudian di sini semisal kita ingin mencari angka 17. Data di sini sudah berurutan. Kemudian bagaimana untuk mencarinya? Pertama-tama kita akan menentukan nilai awal dan akhir dari data yang ada. Nah, di sini data pertama yaitu indeks ke-0 adalah bernilai 3. Sedangkan pada data terakhir yang bernilai indeks 8 bernilai 35. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengah dari sebuah indeks adalah dengan menambahkan nilai awal dan nilai akhir dari sebuah data kemudian dibagi 2, maka akan didapatkan nilai tengah. Maka dari itu nilai tengah dari data ini adalah indeks 0 ditambah dengan indeks 8, yang merupakan indeks 0 adalah parameter awal atau sebelah kiri, dan indeks 8 adalah parameter akhir. 0 ditambah 8 kemudian dibagi 2 yang merupakan rumusnya L, parameter awal ditambah parameter akhir kemudian dibagi 2, maka didapatkan nilai tengahnya adalah 4. Kemudian kita lihat apakah nilai yang akan kita cari atau key lebih besar atau lebih kecil daripada nilai tengah. Apabila lebih kecil, maka parameter sebelah kiri atau parameter awal ditambah 1. Tetapi apabila lebih besar dari nilai tengah, maka parameter sebelah kanan akan berubah menjadi nilai tengah dikurang 1. Karena di sini ada nilai key atau nilai yang akan kita cari lebih besar dari nilai tengah, maka parameter awalnya akan berubah menjadi nilai tengah ditambah 1. Maka nilai parameter awalnya menjadi 17. Kemudian kita akan mencari nilai tengahnya kembali. Di sini mencari nilai tengah kembali adalah dengan 5 ditambah 8 kemudian dibagi 2 sama dengan nilai tengahnya, maka kita akan dapatkan 6 karena array tidak ada 6,5. Maka di sini kita akan mengambil angka 6. Dan apakah nilai tengah ini sudah sama atau belum dengan yang kita cari? Ternyata belum. Maka dari itu kita akan mengecek kembali apakah nilai tengah saat ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang akan kita cari. Nilai-nilai yang berada di sebelah kiri ini tidak lagi kita cari karena akan bernilai false. Maka dari itu kita mencarinya nilai. Maka parameter akhir dari data ini berubah kembali karena nilai yang kita cari lebih kecil dari nilai tengah. Maka parameter akhirnya berubah menjadi nilai tengah dikurangi dengan 1, maka menjadi 5. Kemudian kita mencari kembali nilai tengahnya, yaitu dengan 5 ditambah 5 dibagi 2, maka didapatkan nilai tengahnya adalah 17. Dan apakah ini sudah sesuai dengan nilai yang akan kita cari sebelumnya? Dan ternyata sesuai. Maka dari itu metode pencarian binary search telah selesai.
berikut adalah merupakan implementasi dari algoritma binary search. Di sini adalah algoritmanya. Di sini apabila nilai key atau nilai yang kita cari sama dengan nilai tengah, maka binary search atau metode pencarian binary search akan selesai. Namun jika nilai key lebih kecil dari nilai tengah, maka parameter sebelah kanan atau parameter akhir akan berubah menjadi nilai tengah atau M ini dikurangi 1. Dan else atau jika di kondisi lain di mana key lebih besar daripada nilai tengah, maka parameter sebelah kiri atau parameter awal akan berubah menjadi nilai tengah atau M ini jadi ditambah 1. Sini kita coba mencari nilai 5500 dengan jumlah data 10.000. Maka dari itu coba kita compile and run. Nah, di sini sedang melakukan proses pencarian data 5500 tadi menggunakan program yang ada di sini. Nah, data telah ditemukan di sini 5500. Kemudian angka yang dicari telah ditemukan. Waktu yang dibutuhkan di sini ada waktunya karena di sini saya menambahkan function timer pada program binary search saya. Selanjutnya kita akan masuk ke algoritma bubble sort. Apa itu algoritma bubble sort? Algoritma bubble sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data dari nilai n dengan nilai n tambah 1. Jadi di sini maksudnya adalah kita akan menukar data yang apabila nilai n lebih kecil atau lebih besar dari nilai n tambah 1, maka data akan ditukar. Apabila kita menggunakan metode ascending, maka apabila nilai di sebelah kanan lebih kecil daripada nilai n, maka data akan ditukar. Tetapi jika kita menggunakan metode descending, maka apabila nilai n tambah 1 lebih besar daripada nilai n, maka data akan ditukar. Sebagai contoh sebagai berikut. Di sini kita memiliki ada 4 data dengan dimulai dari indeks 0 dan diakhiri oleh indeks 3. Pertama-tama di sini kita akan membandingkan nilai di indeks 0 dengan nilai di indeks 1. Di sini kita akan menggunakan metode ascending. Karena di sini nilai 3 atau nilai yang berada di indeks 1 lebih kecil daripada nilai yang berada di indeks 0 yaitu bernilai 5, maka posisinya akan ditukar menjadi nilai 3 berada di indeks 0 dan nilai 5 berada di indeks 1. Kemudian akan dibandingkan kembali nilai 5 dengan nilai 9. Apakah nilai 5 lebih besar? Apakah nilai 9 lebih kecil dari nilai 5? Ternyata nilai 9 lebih besar daripada nilai 5, maka posisinya tidak berubah. Kemudian kita akan lanjut ke perbandingan selanjutnya. Di sini karena sebelumnya kita sudah membandingkan, kemudian kita bandingkan nilai 9 di sini dengan nilai 1. Nilai 1 lebih kecil dari nilai 9, maka dari itu nilai 1 bertukar tempat dengan nilai 9. Dengan nilai 1 berada di indeks 2, nilai 9 berada di indeks 3. Kemudian apakah sudah selesai? Belum, kita akan mengulangi perbandingan kembali dari awal. Dari sini kita akan membandingkan apakah nilai 3
lebih besar daripada nilai 5? Ternyata tidak, maka posisinya tetap. Kemudian kita bandingkan nilai 5 dengan nilai 1. Di sini nilai 1 lebih rendah atau lebih kecil daripada nilai 5. Maka nilai 1 akan menempati indeks 1 dan nilai 5 akan menempati indeks 2. Kemudian kita bandingkan kembali. Apakah nilai 5 lebih kecil, lebih besar daripada nilai 9? Ternyata tidak, maka dari itu posisinya akan tetap. Kemudian kita ulangi kembali dari awal. Di sini kemudian kita bandingkan apakah nilai 1, kita bandingkan antara indeks 0 dan indeks 1. Di sini indeks 0 bernilai 3, sedangkan indeks 1 bernilai 1. Karena indeks 1 bernilai lebih kecil daripada yang ada di indeks 0, maka nilai 1 yang berada di indeks 1 akan bertukar tempat dengan nilai 3 yang berada di indeks 0. Maka dari itu nilai 1 akan menempati indeks 0, nilai 3 menempati indeks 1. Kemudian kita bandingkan kembali. Apakah nilai 3 lebih besar daripada nilai 5? Ternyata tidak, maka posisinya sudah tetap. Kemudian nilai 5, apakah nilai 5 lebih besar dari indeks 3 yaitu nilai 9? Ternyata tidak. Maka, dan apakah metode bubble sort ini sudah selesai? Tidak, karena metode ini yang akan menyelesaikan sesuai dengan berapa kali atau ada berapa data di sini. Karena di sini ada 4 data, maka perbandingannya akan berlangsung atau perulangannya berlangsung selama 4 kali. Ini adalah implementasi dari algoritma bubble sort. Di sini adalah seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa algoritma bubble sort, apabila nilai di sebelah kiri atau indeks sebelah kiri nilai n lebih kecil daripada indeks plus 1, maka posisinya akan tetap. Tapi jika lebih besar di sini, maka posisinya akan bertukar. Jadi indeks plus 1-nya berada di posisi indeks pertama atau indeks 0, dan indeks ini akan menjadi posisi indeks ke-1. Langsung saja kita coba compile and run. Di sini kita coba masukkan banyak array. Misal kita memiliki 4 array ke 0 atau yang akan menempati indeks ke 0. Misal kita masukkan 7. Kemudian 1 kita masukkan 3, 2 kita masukkan 9, dan 3 kita masukkan 2. Dan kita enter. Nah, di sini array awalnya adalah 7392. Setelah disorting terjadi 3 kali penyortingan, maka hasil sortingnya adalah 2379. Di sini 3 dibandingkan dengan 7, posisinya tetap tidak berubah. Kemudian 7 dibandingkan dengan 2, karena 2 lebih kecil daripada 7, maka 2 menempati indeks ke-1 atau array ke-1 di sini. Kemudian 7 dibandingkan dengan 9, karena 9 lebih besar dari 7, maka posisinya tetap. Kemudian dibandingkan kembali 2 dengan 3, karena 2 lebih kecil daripada 3, maka 2 akan menempati array ke-0 atau indeks ke-0. Kemudian 3 menempati indeks ke-1, 7 menempati indeks ke-2, dan 9 menempati indeks ke-3, dengan hasil sortingnya menjadi 2379. Sekian video dari saya mengenai algoritma binary search dan bubble sort. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.